Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesus jidu deming yi ansin, true God Jesus Christ. Bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kali ini akan membahas sebuah tema. Ini merupakan pengajaran Alkitab tingkat tinggi dari Gereja Alkitab Allah Esa, khusus untuk pencari kebenaran, khusus untuk orang yang hatinya ingin dibuka dan pikirannya ingin dibuka mengerti kitab suci. Anda-anda yang dibutakan oleh Tritunggal, jangan nonton ini ya. Anda-anda yang masih mengimani agama ya, orang beragama dengan liturgi dan ritual-ritual agama, jangan nonton ini, percuma ya, nanti cuman maki-maki doang. Ini pengajaran Alkitab tingkat tinggi ya, untuk para pencari kebenaran. Jadi Bapak Ibu semua harus konsentrasi dan harus cross check dengan Alkitab. Begini judulnya, Yahudi yang menerima dan menolak Yesus. Pengajaran Alkitab tingkat tinggi Gereja Alkitab Allah Esa. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan kita tahu bahwa Yahudi saja menolak Yesus. Loh, kalau Yahudi menolak Yesus, kan ya Yesus bisa melayani di Yahudi. Jadi yang benar adalah ada yang menerima, ada juga yang menolak Yesus. Itu yang benar, ya. Yahudi ada dua golongan, yaitu Yahudi yang menerima Yesus dan Yahudi yang menolak Yesus. Jadi tidak benar anggapan yang mengatakan semua orang Yahudi menolak Yesus. Yahudi yang menolak Yesus populasinya lebih banyak atau mayoritas. Sedangkan Yahudi yang menerima Yesus populasinya sedikit atau minoritas. Mengapa timbul dua kelompok Yahudi? Ada yang menerima Yesus dan ada yang menolak Yesus. Nah, ini kan tidak pernah dibahas toh oleh pendeta manapun, oleh gereja manapun. Mereka hanya taunya Yahudi itu menolak Yesus. Lah mbok mikir gitu. Makanya ini pengajaran Alkitab tingkat tinggi ya. Ya, mengapa timbul dua kelompok Yahudi? Ada yang menerima, ada yang menolak. Satu, kita bahas Yahudi yang menerima Yesus. Yahudi yang menerima Yesus disebut oleh Yesus disebut Israel sejati. Tidak ada kepalsuan. Contohnya Nathanael, Yohanes 1 ayat 47. Jumlah populasi yang menerima Yesus itu sedikit atau kecil ya. Alkitab mencatat 12 murid plus 70 murid plus 5.000 orang yang diberi makan itu, plus 4.000 orang yang diberi makan, plus beberapa lainnya termasuk beberapa imam kepala atau ulama Yahudi. Jadi maksimal cuman 10.000 orang saja yang menerima Yesus waktu itu. Kira-kira populasi Israel mungkin ya nggak tahu ya berapa ya di era Israel itu mungkin sudah 1 juta gitu ya kita tidak tahu waktu itu ya, tahun segitu ya, tahun 30 Masehi itu kira-kira berapa itu populasi Israel. Mereka yang menerima Yesus ini masih memegang kitab suci perjanjian lama secara murni dan konsekuen, yaitu 5 kitab Taurat Musa, 4 kitab Mazmur, dan 30 kitab para nabi yang jumlahnya 39 kitab. Mereka yang menerima Yesus ini juga masih memegang nubuatan kitab suci, salah satunya nubuatan tentang Mesias.
Maka ketika Natanael diberitahu tentang Yesus oleh Filipus, maka Natanael pun percaya. Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Yesus sendiri memuji Natanael sebagai Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Yohanes 1 ayat 47. Orang Majus misalnya adalah Yahudi perantauan yang percaya akan nubuatan datangnya Mesias, Raja Israel. Maka orang Majus datang ke Bethlehem untuk menyembah Yesus sebagai Raja, bukan sebagai Tuhan. Ya, Matius 2 ayat 2. Kesimpulannya, Israel sejati yang memegang Alkitab Perjanjian Lama secara murni dan mengimani nubuatan di dalamnya, itulah kelompok Yahudi yang menerima Yesus. Jumlah mereka tidak banyak, ya, minoritas. Nah, mari kita bahas Yahudi yang menolak Yesus. Populasi yang menolak Yesus lebih banyak atau mayoritas, ya, disponsori oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Untuk mempermudah, saya sering menyebutnya 3 serangkai Yahudi, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki. Nah, 3 serangkai Yahudi ini menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Artinya 3 serangkai Yahudi, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki ini merubah hukum Taurat semau mereka sendiri, termasuk segala nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias. Lalu kitab hasil merubah-rubah itu oleh intern Yahudi disebut Talmud, bukan Tanak. Kalau Tanak itu kan kitab Perjanjian Lama, maka disebut Talmud, itu hasil perubahan, ya. Bahkan mereka harus membunuh semua bayi di bawah 2 tahun di sekitar Bethlehem gara-gara tidak tahu di mana bayi Yesus berada. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ini mereka tahu kan karena dari orang Majus itu di Bethlehem, ya. Itu sebabnya Yesus saat umur 12 sampai 29 tahun berdiam diri di Nazaret supaya tidak diketahui keberadaannya. Yesus sebelumnya berani tanya jawab debat dengan alim ulama Yahudi. Lukas 2 ayat 46, sebab para alim ulama sebenarnya juga termasuk yang masih memegang Taurat secara murni. Ketika Yesus memulai dalam pelayanannya tampil di masyarakat, maka mulailah Yesus ditolak oleh Yahudi mayoritas yang dimotori oleh 3 serangkai itu. Ya, endingnya adalah Yesus dihukum mati, ya. Kesimpulan, Yahudi mayoritas menolak Yesus karena sudah merubah kitab mereka semau mereka sendiri. Lalu timbul pertanyaan, mengapa mereka bisa merubah kitab Perjanjian Lama, ya, dari Tanak menjadi Talmud, ya. Ketika para nabi sudah mati, ya, nabi terakhir adalah Maleaki, tetapi orang Yahudi menganggap nabi terakhir itu Zakaria, katanya. Ya sudah, biarin aja. Maka ada jeda waktu sekitar 400 tahun sampai Yesus lahir, ya. Maka terjadilah kekosongan tokoh nabi. Lalu 3 serangkai itu merubah Alkitab Perjanjian Lama seenak mau mereka sendiri. Ya, itulah kitab Perjanjian Lama hasil mereka rubah itu disebut Talmud, Alkitab yang sudah menyimpang. Ketika Yesus datang ke dunia dan mengaku sebagai anak Allah, Markus 14 ayat 61 dan 62, maka Yahudi sangat marah dan menghukum dengan hukuman mati untuk Yesus. Ya. Demikian, ya, jadi clear sampai sini. Jika Anda ingin bisa paham tingkat tinggi Alkitab, ya, bisa paham Alkitab tingkat tinggi di atas rata-rata, silahkan ikut sekolah Alkitab online. Hubungi WA
0821 2621 8410 dengan Johnny Ong. Jika Anda ingin dibaptis, maka baptisan setiap hari Minggu jam 11 sampai selesai di Cibubur. Tapi untuk minggu ini enggak ya, karena kami mau mudik. Mau mudik ya. Enggak sih, maksudnya kita mau ada jalan-jalan ke Jogja ya, ke Jogja ke Solo ya. Shalom, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang clear. Ini adalah pengajaran Alkitab tingkat tinggi ya. Tidak pernah ada yang mengajarkan bahwa tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Ada sebagian yang menerima. Makanya ada 12 rasul, 70 rasul. Yang kira-kira nanti ada yang diberi makan 5.000, 4.000, yang totalnya kurang lebih 10.000 yang mau menerima Yesus waktu itu dari populasi Yahudi ya, mungkin berapa ya waktu itu ya. Ya waktu itu nggak tahu berapa deh, sekitar tahun segitu ya. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa semua orang Yahudi menolak Yesus, enggak. Ya bahwa Talmud yaitu perjanjian lama Tanak yang sudah dirubah oleh Yahudi itu lebih populer ya. Tetapi orang-orang yang masih memegang perjanjian lama secara murni dan konsekuen, 12 rasul, 70 murid ya. Orang-orang seperti itu ya, itu bisa menerima Yesus. Nah, endingnya Yesus ditolak oleh mayoritas ya. 3 serangkai itu ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Itu yang memotori perubahan Tanak jadi Talmud itu. Lalu menolak Yesus mati disalib. Ada unsur kesengajaan enggak, Pak? Kalau tidak ada yang menolak kan Yesus nggak disalib. Iya, ya seperti itu ya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa unsur kesengajaan tidak bisa ya. Karena Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya menurut Allah, maka Yesus lahir. Kenapa Yesus lahir? Ketika kekosongan nabi. Ya, antara nabi terakhir Maleaki atau Yakaria lah, orang itu menganggapnya Yakaria ya. Sampai Yesus lahir, kenapa ada jeda waktu 300 sampai 400 tahun kekosongan sehingga terjadi perubahan-perubahan. Ini sama persis ketika para rasul sudah mati di perjanjian baru, ada kekosongan selama 300 sekian tahun, lalu muncullah yang disebut Konsili Nisea. Disitulah ditetapkan yang namanya Tritunggal ya. Pemahaman Tritunggal itu sampai sekarang ya, sampai sekarang masih hampir 2000 tahun, tetapi Yesus sudah mengatakan bahwa sudah cukup. Tritunggal harus musnah, Tritunggal harus dieliminasi. Karena Yesus sendiri sudah bilang sudah cukup. Nah, sekarang back to the Bible, Bapak Ibu Saudara, kembali ke Alkitab. Anda yang pengen tahu tentang kebenaran Alkitabiah di atas rata-rata ya, supaya paham Alkitab ya, supaya ngerti Alkitab, pengajaran Alkitab tingkat tinggi seperti ini, silakan ikut sekolah tinggal kitab online ya. Hubungi Johnny Ong melalui nomor-nomor WA yang sudah ada ya. Kalau Anda ingin baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta ya. Tapi minggu ini enggak ya, kita mau mudik khusus untuk minggu ini. Baik, clear ya. Jadi tema ini menjungkir balik kan yang di luar sana, terutama di luar Kristen kan, yang sering mempermasalahkan ini. Yahudi saja menolak Yesus katanya. Kan Yesus orang Yahudi katanya. Iya, kan kalian nggak ngerti. Ya, oke. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.